Alangkah hebatnya, nak, jika setelah mendengar itu, kamu tidak mau memberi. Kamu harus datang untuk berdoa, kan? Seperti siapa yang tidak ingin memberi hadiah kepada Tuhan ketika Anda menyadari betapa murah hati Dia kepada kita dan betapa baiknya Dia. Dapatkah Anda menempatkan bagian dari ayat itu di atas? Bahwa Anda adalah teman-teman tersayang saya. Yesus berkata bahwa kamu adalah sahabat-sahabatku yang tersayang. Yah, aku harus melihatnya lagi. Dia berkata, Anda akan menemukan semua Anda setiap hari, keprihatinan manusia akan terpenuhi. Jangan takut ketinggalan. Anda adalah teman tersayang saya. Kalian adalah teman-temanku tersayang. Kami adalah teman tersayangnya. Saya adalah teman tersayangnya. Anda teman tersayang. Anda teman tersayang. Anda belum menjadi teman terbaik tetapi teman tersayang Anda. Anda tidak selalu ada untuknya tetapi Dia selalu ada untuk Anda dan Anda adalah teman tersayangnya. Saya tidak selalu menjadi teman terbaik bagi Yesus, tetapi saya selalu menjadi teman tersayangnya. Kami tidak selalu menjadi yang terbaik. Tapi Dia menganggap kita yang tersayang. Seberapa berharga? Dan Dia berkata, Sang Ayah ingin memberimu kerajaan itu sendiri. Anak laki-laki, ketika itu benar-benar turun ke sana. Memahami itu, Ayah kami ingin memberi kami kerajaan. Ini mengejutkan Anda ketika Anda menyadari ini adalah makhluk terbesar di alam semesta. Pencipta segalanya, keindahan tertinggi, kemuliaan tertinggi, wujud tertinggi, Tuhan dari semua ciptaan, dan Dia ingin memberi Anda kerajaan. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Kerajaan Allah. Roma 17 mengatakan kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus, bukan? Dia ingin memberimu segalanya. Dia ingin Anda memiliki sukacita, ingin Anda memiliki kedamaian. Inilah mengapa saya mengambil pendekatan yang Tuhan taruh di hati saya selama beberapa minggu terakhir, adalah berbicara tentang surga, karena di sanalah Tuhan tinggal. Disitulah orang-orang percaya pergi. Ketika mereka mati, disitulah kita ingin semua orang berakhir. Kami tidak ingin siapapun pergi ke neraka. Anda tahu, sebelum saya diselamatkan, saya selalu mengatakan kepada orang-orang, pergilah ke neraka. Begitu banyak orang, saya suruh pergi ke neraka. Adakah yang melakukan itu dalam hidup Anda? Seperti saya sangat suka, itu adalah hal favorit saya untuk dikatakan kepada orang-orang, pergi ke neraka. Tidak, heran selera humor Tuhan mengubah saya menjadi seperti seorang penginjil. Setelah saya diselamatkan dan semuanya, saya katakan sejak saat itu adalah pergi ke surga. Pergi ke surga, pergi ke surga, pergi ke surga. Mari kita pergi ke surga. Amin. Penghinaan pamungkas dan pamungkas adalah menyuruh seseorang pergi ke neraka tetapi tujuan akhir hidup adalah menyuruh orang pergi ke surga. Pergi ke surga. Saya ingin berbicara dan melanjutkan di mana kita tinggalkan minggu lalu dan benar-benar berbicara tentang 7 kebenaran terindah tentang surga. Apakah kamu siap? 7 kebenaran terindah tentang surga dan beberapa di antaranya, saya telah membahasnya terakhir kali. Tetapi itu perlu diulang karena kekasih, kita lebih dekat daripada sebelumnya. Kami lebih dekat ke akhir daripada yang pernah kami alami. Kami tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu hari atau jamnya, tetapi kita tahu setiap hari, kita lebih dekat. Dan Yesus banyak berbicara tentang surga. Dia datang untuk membawa kita ke sana. Dia berkata dalam Yohanes bab 14, ayat 2. Dia berkata, sekarang aku akan pergi kepada Bapa ketika aku meninggalkanmu. Dia berkata di rumah Bapakku ada banyak rumah besar. Jika tidak demikian, saya akan memberitahu Anda. Yesus selalu mengatakan yang sebenarnya, Dia adalah kebenaran, katanya, tapi aku pergi dan menyiapkan tempat untukmu di rumah Bapakku. Dengar, apa yang Dia katakan, di rumah Bapa saya ada banyak rumah mewah. Dengan kata lain, ada ruang untuk semua orang. Anda tahu, mereka mengatakan bahwa penelitian telah dilakukan pada ukuran bahtera Nuh, yang hanya muat 2 dari setiap hewan, hanya 2 dari setiap hewan yang naik ke busur dan hanya 8 manusia yang naik. Tapi tahukah Anda bagaimana lama waktu yang dibutuhkan Nuh untuk membangun bahtera? 100 tahun. Butuh waktu 100 tahun untuk membangun tabut, yang sebagian dihabiskan.
karena begitu besar dan luas. Beberapa orang mengatakan, berdasarkan pengukuran, panjangnya bisa 3 kali lapangan sepak bola. Dan saat itu ingat, kita hanya di Kejadian bab 7, ketika Nuh membangun ark, hanya 7 bab dari keberadaan manusia yang telah terjadi. Jadi dunia tidak sebesar itu, maksud saya populasi tidak sebesar itu pada waktu itu. Namun, dia membutuhkan waktu 100 tahun untuk membangunnya karena ukurannya yang besar. Tetapi juga karena Tuhan merencanakan dan Tuhan menginginkan semua orang di. Dan Nuh menghabiskan waktu 100 tahun untuk memberitahu orang-orang bahwa air bah akan. Banjir datang, banjir datang. Apa itu banjir? Ini semua air yang akan menenggelamkan semua orang dan semua orang di jalannya akan dihancurkan tetapi ada ruang di bahtera untuk semua orang. Wah, jika kita bisa memahami bahwa agama Kristen bukanlah agama eksklusivitas sebuah agama klub, agama country club. Ini dimaksudkan untuk menjadi busur. Ini dimaksudkan untuk menjadi tempat terbesar di dunia di mana semua orang bisa datang dan naik kereta keselamatan. Ada tiket untuk semua orang. Anda tahu, kami pergi ke pertunjukan baru-baru ini, kami bepergian pergi ke pertunjukan dan saat Anda berjalan ke sana. Sungguh, saya melihatnya di tempat khusus kami berada dan Anda akan melihatnya di sebagian besar acara langsung tempat Anda pergi. Sebelum Anda sampai ke tempat di mana Anda memberi mereka tiket Anda. Ada tempat bernama Will Call Kan. Ada jendela kecil bernama Will Call. Disitulah ada beberapa tiket yang dipesan untuk orang-orang seperti tamu orang-orang di pertunjukan, tamu atlet atau tamu aktor atau apapun acaranya. Atau orang-orang sudah, mereka membeli tiket atas nama Anda dan tiket itu menunggu Anda. Tetapi Anda tahu tiket apa yang ada di sana. Apakah Anda datang atau tidak, tiket itu telah tersedia untuk Anda. Tiket itu sudah dibayar. Hal ini menunggu untuk Anda. Dia akan menelepon. Anda hanya perlu pergi dan mendapatkan tiket Anda dan masuk. Seperti itulah surga. Yesus sudah membayarnya secara penuh. Dia sudah membayar harganya, dia sudah membayar seluruhnya, dia sudah membeli tiketmu ke surga. Anda sudah memiliki tiket untuk naik. Ayo The Beatles. Di mana kamu? Dan Anda hanya harus menjemput mereka. Harus mengambil tiket. Anda hanya perlu menerima hadiahnya. Yesus berkata di rumah Bapakku, ada banyak rumah besar dan jika bukan demikian aku akan memberitahumu, ini bukan tipuan. Tidak ada, Tuhan tidak tahu, bermain dengan emosi Anda. Dia tidak menipu Anda juga berdoa dan kemudian dia akan. Anda tahu, lalu dia akan memukul Anda dan berkata baik Anda tahu apa. Anda tidak cukup suci atau Anda tidak cukup saleh. Tidak. Jika tidak maka dia akan mengatakan kepada kami dia berkata. Jika tidak maka saya akan memberitahu Anda. Aku pergi dan menyiapkan tempat untukmu dan jika aku pergi dan menyiapkan tempat untukmu, aku akan datang lagi. Saya suka ayat ini. Saya akan datang lagi dan menerima Anda untuk diri saya sendiri sehingga di mana saya berada, di sana Anda mungkin juga, sungguh juru selamat. Sungguh juru selamat, 7 kebenaran surga yang paling indah. Nomor 1, seperti yang kita bicarakan, Bapa Surgawi kita sedang menunggu di sana untuk kita. Bapa Surgawi kita sedang menunggu di sana untuk kita, dan suasana hati seperti apa yang dia rasakan? Menurut Anda, sikap seperti apa yang dimiliki Ayah Surgawi Anda? Kebenaran nomor 1 yang paling indah dan paling indah tentang surga adalah Bapa Surgawi kita sedang menunggu di sana untuk kita. Dan saya suka apa yang dia katakan. Ketika dia menggambarkan Tuhan menggambarkan dirinya dan Tuhan dijelaskan dalam Zefanya bab 3:17, saya akan membacanya untuk Anda. Zefanya mungkin bahkan tidak tahu ada kitab Zefanya. Tidak ada yang pernah mendengar tentang Zefanya. Zefanya bab 3 ayat 17. Dikatakan, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, yang Maha Kuasa akan menyelamatkan. Dia akan bersukacita atas Anda dengan sukacita. Dia akan menenangkanmu dengan cintanya atau menenangkanmu dengan cintanya. Dia akan bersukacita atas Anda dengan bernyanyi. Dengar, bukan hanya Bapa Surgawi kita yang menunggu kita di surga. Dia bersukacita, dia bernyanyi, dia bersemangat, dia bahagia, dia tertawa. Dia penuh sukacita. Alkitab mengatakan Tuhan duduk di surga dan tertawa. Dia tidak menangis, dia tidak khawatir, dia tidak gugup, dia tidak cemas. Dia tidak marah, dia bersukacita karena Anda.
Bagaimana dia mengekspresikan kegembiraan itu? Dengan bernyanyi. Karena itu marilah kita bersukacita dan bergembira serta memuliakan Dia, bukan? Itu sebabnya kami bernyanyi karena Dia bernyanyi. Kita mulai terbiasa dengan apa yang Tuhan lakukan. Dia bersukacita atas Anda. Maksud saya, Anda memikirkannya, Anda sangat berarti bagi Tuhan. Saya sangat berarti bagi Tuhan, bahwa Dia bersukacita atas saya dan bernyanyi dan menenangkan saya dengan kasih-Nya. Aku suka itu. Dia berkata dengan kasih-Nya, Dia akan menenangkan kita dengan kasih-Nya. Dia menenangkan kita dengan kasih-Nya, bukan ketakutan, tidak dengan semua hal yang perlu Anda ubah dan semua hal yang perlu Anda perbaiki. Dia menenangkan kita, bukan dengan ketaatan kita. Tidak ada yang salah dengan ketaatan. Ketaatan benar-benar merupakan pengaturan yang lebih baik daripada ketidaktaatan. Saya hanya akan memberitahu Anda, ketaatan lebih pintar tapi dia tidak menenangkan kita melalui ketaatan kita. Dia menenangkan kita melalui cintanya, dan dia akan bersukacita atasmu dengan nyanyian. Jadi bukan hanya Bapa Surgawi kita yang menunggu kita, tetapi Dia juga menunggu kita dengan sukacita. Dia senang. Dia senang. Dia senang. Dia tersenyum. Dia punya Anda. Anda tertutup. Dosa-dosa Anda tidak ditutupi. Dosa-dosa itu tetapi dosa-dosa Tuhan telah Anda tutupi. Kebenaran terindah kedua tentang surga bagi saya adalah, keindahan surga layak untuk diperjuangkan. Keindahan surga layak untuk mati. Anda tahu, keindahan surga sangat berharga untuk mati karena Yesus benar-benar pergi ke depan dan mati untuk itu. Sehingga Anda bisa pergi ke sana. Keindahan surga adalah layak untuk mati. Yesus tahu bahwa tidak peduli apapun rasa sakit yang menyiksa yang harus Dia alami untuk mati karena dosa-dosa kita. Itu sangat berharga baginya, tidak hanya baginya untuk kembali ke sana, tetapi juga bagi kita untuk pergi ke sana. Bersamanya dan bagi kita untuk bisa pergi ke sana, pikirkanlah, Dia meninggal dengan kematian yang paling menyiksa, paling menyakitkan, paling memalukan, paling gelap, yang pernah dialami manusia manapun. Itu satu hal untuk mengambil pil dan pergi tidur dan mati, bahkan mengambil peluru dan mati. Tetapi untuk berdiri di kayu salib untuk dipaku di kayu salib, pertama-tama dipukuli secara brutal dan dicambuk dan janggutnya dicabut dan bulu matanya dicambuk di punggungnya. Begitu dalam, kulit punggungnya terkelupas dan tidak ada apa-apa selain darah dan pembuluh darah yang mengalir keluar. Semua yang Dia lakukan hingga kematian paling menyiksa yang pernah dialami manusia. Tetapi itu sangat berharga baginya karena keindahan surga, yang suatu hari akan kita alami. Kontrasnya tidak bisa lebih nyata, kontras rasa sakit dan kedamaiannya, yang akan kita miliki di surga, rasa sakit dan keindahannya, yang akan kita lihat di surga. Pada kenyataannya, mereka memukulinya dengan sangat buruk. Alkitab mengatakan bahwa wajahnya rusak, sehingga Anda bahkan tidak bisa mengenalinya sebagai laki-laki lagi. Bahwa kecantikannya begitu rusak, inilah pria tercantik di alam semesta. Dan kecantikannya begitu rusak, dia menjadi lawan dari kecantikan. Dia menjadi segala sesuatu yang menjijikkan dan jelek bagi dunia ini, agar Dia bisa membuka jalan bagi kita. Dia rela menanggung rasa malu dan perlakuan buruk dan brutal, rasa sakit dan penderitaan yang begitu buruk, karena kemuliaan dan keindahan yang Dia tahu menunggunya di surga dan menunggu Anda di surga. Indahnya surga itu layak untuk kita matikan loh. Jika pernah bertanya-tanya tentang orang terkasih yang kadang kita doakan, tahukah kita percaya pada penumpangan tangan orang sakit. Amin. Saya percaya dengan menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka akan sembuh.
Saya percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saya percaya bahwa kita memiliki perjanjian penyembuhan melalui darah Yesus Kristus. Saya percaya ada busur perlindungan di sekitar kita karena darah Yesus. Saya percaya pada semua kekuatan dari darah Yesus yang berharga untuk membawa, tidak hanya kasih karunia yang menyelamatkan ke dalam hidup kita, tapi anugerah penyembuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita ditebus dari kutukan. Saya percaya bahwa kita dapat membiarkan orang-orang yang ditebus Tuhan berkata sehingga saya percaya kata-kata kita memiliki kuasa dan kita dapat menyatakan bahwa kita ditebus dari kutukan dan saya percaya bahwa kita dapat mengalami berkat Tuhan di bumi seperti di surga. Saya percaya bahwa dengan sepenuh hati, saya akan meletakkan tangan di atas Anda. Saya akan percaya Tuhan untuk Anda. Saya akan berdoa untuk orang yang Anda cintai. Kami percaya bagi siapapun yang sakit untuk pulih. Kami percaya bahwa kami dapat mengurapi mereka dengan minyak. Kita dapat mengurapi dia dengan tangan kita. Kita dapat mengurapinya dengan kata-kata. Kita dapat mengurapinya dengan mengambil komuni. Ada begitu banyak cara untuk melepaskan urapan, tetapi bagaimana dengan orang yang dikasihi itu? Bahwa kita meletakkan tangan pada mereka. Kami mengoleskan minyak ke seluruh bagian mereka bahwa mereka siap untuk disiapkan. Kami mengambil komuni untuk mereka. Kami memberikan tulisan suci kepada orang yang mereka kasihi untuk berbicara tentang penyembuhan atas tubuh mereka. Dan di tengah malam, mereka tergelincir. Keluar dari kehidupan ini ke surga dan kita berkata, ya, seseorang harus memiliki, iman mereka pasti tidak berhasil atau milik saya tidak tahu apa yang saya percayai. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Di mana saya membiarkan iblis masuk dan itu bukan hal-hal itu. Itu dia. Orang itu melihat sekilas keabadian, dan sekali. Dan begitu melihat sekilas kecil itu, Anda tahu beberapa orang mengatakan mereka melihat cahaya, orang lain melihat Yesus, orang lain melihat ke dalam, mereka kembali, beberapa kembali karena orang bekerja keras untuk menyadarkan mereka. Mereka mengatakan Smith Wigglesworth, istrinya meninggal, dia adalah penginjil yang hebat, penginjil penyembuhan yang hebat. Sekitar 100 tahun yang lalu, mereka mengatakan bahwa dia istrinya meninggal dan dia segera setelah dia meninggal, dia meraihnya dan dia berkata hidup kembali. Saya memerintahkan Anda dalam nama Yesus, hidup kembali dan dia melemparkannya ke dinding dan tidak ada yang terjadi. Dia mendapatkan bahkan dengan dia selama bertahun-tahun. Tetap bersamaku. Lemparkan dia ke dinding lagi. Hidup kembali, dia hidup kembali dan dia berkata, "Oh Smith, saya sedang menyembah Yesus. Saya tidak ingin berada di sini." Dan dia seperti, "Baiklah, pergi, pulang," dan dia menutup matanya dan mati lagi. Itulah cerita yang dia ceritakan. Saya percaya, orang-orang terkasih yang kami doakan, kami tumpangi. Kita melakukan semua hal yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, tetapi mereka tidak mau kembali. Mereka telah melihat sekilas. Mereka telah melihat kemuliaan. Mereka telah merasakan dan mereka telah melihat, Tuhan itu baik. Dan tidak ada apapun di bumi ini yang dapat menandingi. Begitu indah, bukan? Tidak ada yang ingin kembali setelah mereka melihatnya. Paul berkata, saya lebih suka pergi ke sana. Saya telah melihat visi itu. Saya lebih suka pergi ke sana tetapi saya harus tinggal di sini dan menulis surat-surat ini untuk Anda dan saya harus tinggal di sini demi Anda. Dia berkata, tetapi jika itu terserah saya akan pulang untuk bersama Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 35, saya akan membacakan kitab suci untuk Anda. Ini cukup kuat. Saya sedang memikirkan topik ini dan Ibrani pasal 11 ayat 35, di mana Paulus atau penulis Ibrani berbicara beriman ini, orang-orang ini, bahwa hidup oleh iman, pahlawan iman yang agung ini. Dan dikatakan, dalam ayat 35, wanita menerima kembali kematian mereka. Orang-orang seperti inilah yang menjadi saudara dan saudari kita. Ini adalah jenis orang seperti kita. Tetapi saya ingin Anda memperhatikan bahwa para nabi dan pengkhotbah ini dan orang-orang percaya ini, yang memberikan hidup mereka untuk Injil, mereka percaya pada kuasa Allah. Dia hebat. Dikatakan, wanita begitu, iman mereka begitu besar,
wanita diterima kembali ke sana mati dengan kebangkitan. Anda tahu, Elia, dan membangkitkan anak wanita itu. Dikatakan, wanita menerima kembali kematian mereka dengan kebangkitan dan yang lain disiksa. Tidak menerima pembebasan mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka telah diberi kesempatan, kata satu terjemahan, tidak menerima pembebasan mereka. Seperti yang bisa mereka minta, dan Tuhan akan membebaskan mereka seperti Tuhan membebaskan Sadrah, Mesakh, dan Abednego, sama seperti Tuhan membebaskan, seperti Tuhan membebaskan Daniel, seperti Tuhan menyelamatkan banyak orang dalam kitab suci. Tetapi orang-orang ini, mereka tidak menerima, beberapa dari mereka menolak untuk menerima pembebasan mereka. Mereka menolak untuk menerima pembebasan mereka karena kebangkitan yang lebih baik yang akan mereka lihat dan akan mereka alami di surga. Betapa kuat dan indahnya surga, betapa indahnya surga. Cantiknya. Seindah Yesus dan jauh lebih dari Yesus yang kita kenal berjalan di muka bumi ini, yaitu Yesus yang sebenarnya tetapi dia tersembunyi dalam wujud manusia dalam tubuh manusia yang terbatas. Tetapi pikirkan tentang bagaimana dia dijelaskan dalam Kidung Agung seperti yang kami bagikan selama pandemi beberapa kali. Dalam terjemahan Gairah surat 5 ayat 10. Dia sendiri adalah kekasihku. Dia bersinar dalam kemegahan yang mempesona, namun begitu mudah didekati, tanpa tandingan karena dia berdiri di atas semua yang lain. Luar biasa, di antara 10.000, cara dia memimpin saya sebagai ilahi kepemimpinannya begitu murni seperti dia memakai mahkota emasnya. Di atas mahkotanya tertulis huruf-huruf hitam dengan latar belakang kemuliaan. Dia melihat segala sesuatu dengan pemahaman yang murni, betapa indahnya wawasannya, tanpa distorsi. Matanya tertuju pada kepenuhan sungai Wahyu, mengalir begitu bersih dan murni. Memandang wajahnya yang lembut, saya melihat kepenuhan emosi, seperti taman yang indah. Dia berkata, di mana rempah-rempah harum tumbuh, tidak ada yang mengucapkan kata-kata yang begitu diurapi seperti ini. Kata-kata yang menusuk dan menyembuhkan, kata-kata seperti bunga lili yang meneteskan mur. Lihat bagaimana tangannya memegang kekuasaan tak terbatas, tetapi dia tidak pernah menggunakannya dalam kemarahan atau dia selalu kudus menampilkan kemuliaannya. Tempat terdalamnya adalah sebuah karya seni, begitu indah dan cerah. Wow! Betapa agung dan mulianya yang satu ini, tercakup dalam yang mulia. Dia tabah dalam semua yang dia lakukan, adalah jalan-jalan kebenaran berdasarkan kebenaran dan kesucian. Tidak ada yang bisa menandinginya, tetapi semua akan kagum padanya. Yang paling manis adalah ciumannya. Bahkan bisikan cintanya, dia menyenangkan dalam segala hal. Sempurna dari setiap sudut pandang. Jika Anda bertanya kepada saya, mengapa saya mencintainya? Oh, calon pengantin karena tidak ada yang seperti dia. Tidak ada yang seperti dia bagiku. Segala sesuatu tentang dia, memenuhi saya dengan keinginan dan sekarang dia adalah kekasih saya, teman saya selamanya. Siapa yang tidak menginginkan pria ini? Itu karena agama telah mendistorsi gambaran Yesus. Anda tidak bisa pergi ke banyak gereja di semua tempat di mana gereja ada. Dan mendengar penggambaran Yesus, itu akurat. Biasanya Anda perlu berubah. Anda harus bertobat dan Anda harus berhenti melakukan ini dan Anda lebih baik menjadi kudus atau Tuhan akan menghakimi Anda. Anda tahu, kita sedang berbicara tentang dosa orang ini dan dosa orang itu. Wanita ini di sini, dalam Kidung Agung, terperangkap dalam keindahan Yesus. Dia tidak terjebak dalam kekacauan semua orang, dia terjebak dalam kecantikannya dan itulah yang kita butuhkan untuk terjebak. Dan itu salah satu hal yang paling indah tentang surga, adalah keindahan yang layak untuk mati. Kita tidak akan bisa mengalihkan pandangan kita darinya. Kehadirannya yang tanpa filter tak tertahankan. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sangat menarik. Kebenaran indah surga yang ketiga adalah surga akan terus membaik.
Anda pikir itu hebat dan kemudian Tuhan melakukan sesuatu yang lebih baik. Dikatakan dalam Yohanes bab 14 ayat 28, Anda mendengar saya berkata saya akan pergi. Yesus berkata, dan saya akan kembali kepada Anda. Jika Anda mencintaiku Anda akan bersuka cita bahwa saya akan pergi ke Ayah karena Ayah lebih besar dari saya. Dengan kata lain, mereka menyaksikan Yesus. Mereka menyaksikan kesembuhannya, mukjizat, kemuliaannya, kasihnya, pengorbanannya, kebaikannya, kehangatannya, kuasanya, urapannya, mereka menyaksikan semuanya. Dan dia berkata, omong-omong, Ayah bahkan lebih besar dari saya. Dengan kata lain, itu hanya satu tingkat kemuliaan setelah yang lain, ketika kita sampai di sana. Sedemikian rupa sehingga dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 1, maka saya melihat langit yang baru, dan bumi yang baru, karena langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan tidak ada lagi laut. Dan dia menggambarkan surga baru dan bumi baru, dan mendengarkan. Mengapa? Karena surga indah tempat tinggal dewa, telah diwarnai oleh Lucifer. Dan bumi indah yang Tuhan ciptakan ternoda oleh Adam dan Hawa dan Tuhan akan membuat yang baru. Bahkan surga yang kita kagumi, akan disingkirkan, dan surga baru, akan diciptakan oleh Ayah dan bumi baru. Kita akan berada di surga dan di bumi, kita tidak dapat melakukan perjalanan bola-balik sekarang. Tetapi kita akan dapat kemudian, berkata oh, itu saya hampir tidak percaya. Nah, tahukah Anda seorang pria bangkit dari kematian 2000 bertahun-tahun lalu? Jika Anda bisa percaya itu, Anda bisa percaya apa saja di dalam Alkitab. Mengapa kita begitu? Orang Kristen begitu sinis. Oh, saya tidak tahu apakah saya bisa percaya itu. Saya tidak tahu apakah Tuhan benar-benar menyembuhkan orang itu mungkin, Anda tahu, mengatakan bahwa untuk mendapatkan sesuatu seperti kita datang dengan semua alasan sinis. Mengapa keajaiban tidak bisa menjadi kenyataan? Keindahan seperti ini tidak mungkin ada, namun tetap ada. Tidak ada yang bisa memunculkan ide-ide semacam ini jika tidak ada. Alasan mengapa apa yang kita lihat film horor adalah karena iblis itu nyata dan benar-benar ada horor di dunia ini. Tidak ada yang bisa membuat orang datang dengan ide monster dan Anda tahu. Hal-hal jahat, makhluk jahat karena itulah iblis. Tidak ada yang membayangkan sesuatu yang tidak pernah ada. Mereka bayangkan alasan mengapa kita membayangkan tempat indah yang disebut surga ini adalah karena itu benar-benar ada. Alasan kita membayangkan Tuhan, sangat baik, adalah karena Dia benar-benar ada dan Dia lebih baik daripada yang baik. Sekarang yang ini mungkin harus saya akhiri dengan nomor 4. Tapi ini yang paling penting yang benar-benar ingin saya dapatkan untuk Anda dan karena waktu sake, saya akan meringkasnya dan menunjukkan beberapa hal dan kami akan berdoa, tetapi kebenaran indah keempat dari surga, adalah bahwa orang percaya tidak akan dihakimi di surga. Sekarang, ini adalah topik yang membingungkan bagi banyak orang Kristen, dan ada banyak pengkhotbah yang menggunakan rasa takut akan penghakiman, untuk mencoba memanipulasi orang untuk masuk surga, atau mencoba memanipulasi orang untuk taat. Dan Tuhan bukanlah seorang manipulator. Tuhan tidak pernah mengancam. Dia menawarkan hadiah. Sekarang, ada kebanyakan orang akan setuju yang mempelajari Alkitab. Setidaknya ada dua penghakiman yang terjadi pada saat kematian. Salah satu yang terjadi, ya, itu terjadi pada titik tertentu dalam kitab Wahyu, tetapi satu disebut tahta penghakiman Kristus, dan satu lagi disebut penghakiman tahta putih besar. Tahta penghakiman Kristus menggunakan kata yang berbeda dari penghakiman tahta putih besar. Penghakiman tahta putih besar adalah untuk memberikan hukuman atas kepatuhan ketidaktaatan yang telah terjadi dari orang-orang yang tidak percaya dengan menolak Yesus, dan demi Tuhan akan membuktikan kepada orang-orang di penghakiman tahta putih besar betapa bersalahnya setiap orang. Namun Dia menawarkan Yesus untuk membayar kesalahan itu dan mereka menolaknya. Karena itu Dia harus menunjukkan kepada mereka semua yang pernah mereka lakukan dan semua yang pernah mereka katakan dan semua yang pernah mereka pikirkan. Tuhan mengetahuinya, Dia menyadarinya. Dia telah mencatat semuanya. Sehingga tidak seorang pun akan dapat mengatakan bahwa Tuhan tidak adil terhadap mereka. Begitu mereka melihat semua yang telah mereka lakukan,
Mereka akan merasa sangat malu dan sangat kesakitan atas apa yang mereka lakukan, menyadari bahwa dosa-dosa mereka merenggut nyawa Yesus dan mereka tidak melakukannya. Bahkan menerima sementara mereka memiliki kesempatan, yaitu penghakiman tahta putih besar wahyu bahwa Yesus datang dan memberikan setelah 1000 tahun pemerintahan 1000 tahun di bumi ini. Ketika Yesus datang kembali, dia datang kembali. Pertama adalah pengangkatan di mana dia menangkap kita dan kemudian ada kedatangan kedua di mana dia benar-benar datang kembali dan memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Itu disebut pemerintahan 1000 tahun Kristus. Sekali lagi, Anda berkata, saya tidak tahu apakah itu mungkin. Jika Yesus dapat bangkit dari kematian, segalanya mungkin, segalanya mungkin. Jadi dalam 1000 tahun pemerintahan milenial ini, kita memerintah bersamanya pada waktu itu. Dan pada akhir 1000 tahun itu, saat itulah setan dilepaskan dari tempat dia ditahan dan dia kemudian diadili dan dilemparkan ke lautan api dan semua yang telah menolak Yesus. Saya bergidik bahkan memikirkannya. Tidak ada yang perlu ditertawakan, tidak ada yang perlu disyukuri, tidak ada yang perlu dirayakan bahwa orang-orang benar-benar akan dihukum di neraka selamanya karena mereka berbaris dengan setan dengan menolak yang diurapi Yesus Kristus. Tetapi ketika dia berkata, semua akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus. Itulah tahta penghakiman yang akan kita hadapi dan tahta penghakiman itu adalah Kristus. Jadi Kristus telah melakukan semua penghakiman dan menanggung semua hukuman dan sehingga kursi penghakiman sebenarnya disebut kursi Bema. Kursi Bema, Bema kursi, bagaimanapun Anda mengucapkannya. Bema. Dan apa artinya? Itu digunakan di Olimpiade Yunani. Itu digunakan sebagai istilah atletik, sebagai hadiah yang diberikan kepada para pemenang Olimpiade. Jika tidak disebutkan hukuman di kursi pengadilan Kristus, tidak ada implikasi hukuman. Mengapa? Karena Yesus berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, setiap orang yang menerima aku, telah berpindah dari kematian ke hidup dan memiliki hidup yang kekal dan tidak masuk ke penghakiman. Jika ada yang mendengar kata-kata saya dan percaya dia yang mengutus saya, memiliki hidup yang kekal dan tidak datang ke pengadilan, lalu bagaimana kita bisa berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus? Karena penghakiman dalam Yohanes bab 5 ini adalah penghakiman atas dosa kita, tetapi tahta pengadilan Kristus adalah tahta Bema. Ini adalah kursi hadiah. Ini adalah tempat Yesus, ini seperti sebuah perayaan. Ini seperti, ingat hari terakhir sekolah dan saya di kelas 8, atau kelas 6, atau kapanpun itu, Anda memiliki hari lapangan di mana sepanjang hari adalah acara olahraga. Setiap orang memiliki gym sepanjang hari dan semua orang mendapat pita. Semua orang memenangkan sesuatu, semua orang mendapatkan sesuatu. Dan inilah kursi Bema, apakah Yesus memberikan imbalan atas apa yang kita lakukan dengan apa yang Dia berikan kepada kita? Sangat penting bahwa Anda melihat bahwa kita tidak akan pernah diadili karena dosa kita, karena Ibrani pasal 9 ayat 28 mengatakan sesuatu yang menakjubkan. Jadi Kristus yang telah dipersembahkan sekali untuk menanggung dosa banyak orang, akan muncul untuk kedua kalinya untuk keselamatan, tanpa mengacu pada dosa. Tanpa mengacu pada dosa, kepada mereka yang menanti-nantikan Dia. Hal yang indah dari surga. Apakah tidak akan ada referensi untuk dosa? Tidak akan ada ingatan akan dosa. Tidak akan ada pertanggungjawaban atas dosa kita. Yesus mengambil semuanya. Tetapi tahta pengadilan Kristus adalah ketika kita diberi upah atas apa yang kita lakukan dengan apa yang Dia berikan kepada kita. Bagaimana kita menggunakan karunia kita, untuk kemuliaannya atau untuk diri kita sendiri. Dan kita akan, dalam 1 Korintus pasal 3, kita akan masuk surga. Tapi lihat apa yang dikatakan, dalam ayat 9, kita adalah pekerja bersama dengan Tuhan. Kamu adalah ladang Tuhan, bangunan Tuhan. Menurut kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saya, sebagai seorang ahli bangunan yang bijaksana, saya telah meletakkan fondasi bangunan lain di atasnya tetapi biarkan setiap orang memperhatikan,
bagaimana dia membangun di atasnya. Untuk pondasi lain, tidak ada manusia yang dapat meletakkan selain dari yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekarang, jika ada orang yang membangun di atas fondasi ini, saya menggunakan dua jenis fondasi atau dua jenis bangunan yang dibangun orang. Jika ada orang yang membangun di atas fondasi itu dengan emas, perak dan batu mulia atau kayu, jerami, dan jerami. Perbedaan antara dua kategori itu adalah satu tahan api, dan satu terbakar dalam api. Emas, perak, dan batu mulia tahan api, kayu, jerami, dan jerami terbakar dalam api. Dan perhatikan apa yang dia katakan, pekerjaan setiap orang akan menjadi nyata. Jadi, pekerjaan apa yang dia bicarakan? Dia tidak berbicara tentang pekerjaan untuk keselamatan karena dia berkata, kita tahu itu. Tetapi dia juga mengatakan bahwa pekerjaan setiap orang akan menjadi nyata pada hari itu akan menunjukkannya karena itu akan diungkapkan dengan api, dan api itu sendiri akan menguji kualitas setiap orang. Kerja, jika pekerjaan seseorang yang telah dibangun di atasnya, tetap melalui pengujian api, dia akan menerima hadiah. Apa yang terjadi pada pria yang tidak mendapatkan hadiah? Jika pekerjaan seseorang terbakar, dia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan, seperti melalui api. Inilah gambaran orang percaya. Kita semua diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Tetapi pekerjaan kita yang kita lakukan keselamatan, dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, akan menjadi emas, perak, dan batu permata. Itu orang. Itulah kesetiaan kami menjangkau orang, peduli pada orang lain yang masuk surga. Menggunakan persepuluhan kita, persembahan kita, talenta kita, karunia kita, waktu kita, untuk melayani Tuhan, tidak berarti bahwa Anda hanya terus berusaha untuk melayani lebih banyak. Jadi Anda bisa mendapatkan lebih banyak hadiah. Ini berarti bahwa Anda menjalani gaya hidup yang melewati jarak jauh, dibangun di sekitar hal-hal yang tidak dapat dibakar oleh api. Jiwa abadi. Kesetiaan Tuhan yang menghasilkan kesetiaan kita kepadanya, kembali kepadanya, cinta yang kita tunjukkan dengan cara yang nyata dan praktis. Jika pekerjaan seseorang terbakar, dia akan menderita kerugian. Ini seperti orang yang rumahnya terbakar. Semua harta miliknya ada di dalam rumah dan ketika rumah itu terbakar, dia melompat keluar dan dia diselamatkan. Semua yang dia miliki, semua yang dia kerjakan, itu terbakar dalam api tetapi dia sendiri diselamatkan. Itu benar-benar lebih penting, bukan? Kita semua akan menikmati sukacita keselamatan itu. Tapi kami juga memiliki kemungkinan dan potensi untuk dihargai. Untuk hal-hal yang kita lakukan yang bertahan dalam waktu, yang bertahan dalam kesulitan, yang bertahan dari api. Dan untuk hal-hal yang kita lakukan yang bertahan, memenangkan orang lain bagi Tuhan bertahan selamanya. Menyembah Tuhan ketika Anda tidak merasa seperti itu tetap selamanya, itu bertahan selamanya. Menggunakan talenta dan karunia kita untuk kemuliaan Tuhan. Tidak berarti Anda mengambil pelayaran 1 hari 1 tahun. Tuhan berkata, tidak ada upah untuk itu. Pelayaran itu, benar-benar mengacaukan hadiahmu. Ini adalah gaya hidup. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Menanggapi apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar bahwa Tuhan telah bekerja di dalam kita, sebagai hadiah gratis kita mengerjakannya dengan membawa orang lain ke keselamatan, dengan memiliki sukacita dan karakter Kristen dan melayani orang, dan memiliki empati, dan berbelas kasih dan membawa orang lain kepada Yesus dalam satu atau lain cara, itulah yang akan bertahan selamanya. Saya tidak tahu. Semua itu akan bertahan selamanya, tapi aku tahu, jiwa akan bertahan selamanya. Jadi semua yang saya pikirkan mulai hari ini, adalah tentang memenangkan jiwa. Itu tidak berarti saya tidak akan pernah membuat kesalahan lagi. Aku akan membuat banyak. Jadi apakah Anda, begitu juga saya, jadi tolong saya Tuhan, bukan? Tapi ayolah, mari kita berdiri bersama. Membuatmu terlalu lama. Jadi biarkan saya membiarkan Anda pergi dan tetapi sebelum saya melakukannya, saya tidak bisa membiarkan momen ini berlalu tanpa mengundang setiap orang untuk mempertimbangkan bahwa ada surga dan ada neraka, dan Tuhan tidak mengirim orang jahat ke neraka, orang-orang mengirim diri mereka sendiri di sana, dengan menolak karunia yang telah Allah sediakan bagi kita yang akan membawa kita ke surga dan karunia itu adalah Yesus Kristus. Dan pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya. Dengan setiap kepala tertunduk jika Anda tidak pernah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan, dan Anda sedang menonton, namun, Anda sedang menonton.
Jika Anda tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, doakanlah ini dengan lantang dengan saya dan doakanlah bersama kita bersama. Bapa Surgawi, saya mengundang Yesus Kristus ke dalam saya, sebagai Juru Selamat dan Tuhan saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Darah Yesus menyucikan saya dari segala dosa saya dan mulai saat ini dan seterusnya, saya adalah anak Tuhan. Sekarang jika Anda mengucapkan doa itu pada hitungan ketiga, saya akan meminta Anda untuk mengangkat tangan Anda pada hitungan ketiga, semua orang menonton. Anda melakukannya di rumah, berdoa-doa itu untuk pertama kalinya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Pada hitungan ketiga angkat tangan Anda. 1, 2, 3, ayolah. Angkatlah bersamaku yang memanjatkan doa itu. Tuhan memberkati Anda. Ayo siapa lagi? Tuhan memberkati Anda, ayolah. Tuhan memberkati Anda. Ayo, kalian yang menonton. Ayo, beritahu kami dari mana Anda menonton. Beritahu kami bahwa Dia menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, tidak ada yang lebih. Lalu kemana kita pergi, kapan kita mati? Seorang ayah memberitahu putranya. Anak laki-laki berusia 14 tahun menjadi tidak bertanggung hidupnya dan dia seperti, Anda tahu, nak, sudah waktunya untuk serius dengan hidup Anda dan melakukan sesuatu dengan hidup Anda. Seperti baik melihat, berpikir tentang hal itu anak. Anda belum benar-benar melakukan apapun untuk membuat kehidupan masa depan bagi diri Anda sendiri. Bagaimana jika aku mati? Maksud saya Anda akan menjadi apa jika saya mati sekarang juga hari ini di mana Anda akan berada? Dan putranya seperti, saya akan berada di sini ayah pertanyaan sebenarnya adalah di mana Anda akan menjadi jika mati kau? Tuhan tidak ingin siapapun masuk neraka. Dia membuat jalan bagi semua orang untuk diselamatkan. Mari bersikap baik. Mari kita mencapai yang hilang. Mari kita atur ulang dan prioritaskan kembali hidup kita, di sekitar Yesus, percaya kepadanya dalam segala hal dan dalam segala hal, baik dan buruk. Mari cinta menutupi banyak dosa, mari saling menghormati saling mencintai. Jangan gosip, jangan negatif, jangan sinis. Mari saling percaya. Mari kita saling mendoakan dan membawa orang lain ke dalam keluarga Tuhan. Amin. Aku cinta kalian. Jika Anda berdoa untuk menerima Yesus, beritahu kami. Kami punya hadiah khusus untuk Anda. Jika tidak, Anda diberhentikan. Aku cinta kalian. Setiap doa yang Anda butuhkan datang ke depan. Salah satu anggota tim doa kami akan berdoa untuk Anda. Aku cinta kalian. Sampai jumpa di Moments Online Rabu.